wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridhoillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallim fi hadzal kitab alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an atakhudhunahu buhtanan wa ithman mubina. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Masih lanjut ayat 20 nanti tambah 21. Kemarin sudah kita bahas sebagian. Jika kamu ingin mengganti istri di tempatnya istri yang ada sekarang, dan kamu telah memberikan kepada salah seorang dari keduanya mahar walaupun berjumlah qintar, maka jangan sekali-kali kamu meminta balik mahar itu. Ini pun dijelaskan, nak mencerai istri tidak boleh meminta balik mahar itu sedikit pun. Atau kata yang umum adalah semua pemberian yang kita berikan istri jangan ditarik balik, kecuali yang di atas, kalau istri berbuat zina. Nah, zina ambil itu maharnya. Itu begitu. Kemudian atakhudhunahu buhtanan, apabila kamu mengambilnya dengan tujuan yang palsu, maka itu ada dosa yang besar. Wa kaifa ta'khudhunahu, bagaimana kamu mungkin mengambil balik mahar itu padahal kamu telah memberikan sesuatu pada istri kamu, demikian juga istri kamu telah mengambil dari kamu dan telah diambil dari kalian perjanjian yang berat. Bagaimana kamu mengambil mahar itu padahal kamu sudah kumpul sama istri kamu? Maka sebetulnya sebagai ganti kumpul karo bojo nikulah kompensasi mahar itu
maka jangan sampai kamu ambil balik mahar itu seberapapun nilai mahar yang telah kamu berikan, walaupun nilai mahar itu jumlahnya sampai saking tor 150 kg emas pun tidak boleh diambil balik. Apa meneh nak maharimu seperangkat alat sholat. Enak nang Indonesia niku. Wingi pun dijelasne minggu lalu mahar nggih. Sunai mahar ngoten, nak Nabi memberikan mahar pada istri-istri beliau, nilainya kalau dirupiahkan sekitar ada yang menghitung 13 juta, 14 sampai 20 juta, kira-kira senilai itu. Niku ngoten. Terkait dengan ayat ini, larangan untuk mengambil mahar ini qala ibnu Nawawi. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd ay wa kaifa ta'khudhu shadaq minal mar'ati wa qad afdhaita ilaiha wa ufawwita ilaika. Jadi bagaimana kamu mengambil balik mahar itu padahal kamu telah menyerahkan dirimu kepada dia dan dia pun telah menyerahkan dirinya kepadamu, yakni sudah kumpul. Maka Ibnu Abbas Mujahid ila akhirih wa ghairu wahidin, yakni bidzalika jima. Jadi karena kumpul bersetubuh dengan istri itulah yang menyebabkan kalian diharamkan untuk menarik balik mahar itu. Waqad sabata fi sahihain, telah ada di dalam kitab sahih hadis Bukhari Muslim, anna Rasulullah SAW qala tala'inina ba'da firahima min tala'inihima. Telah diceritakan di dalam kitab sahih bahwa Rasulullah SAW telah berkata kepada orang yang telah bersumpah secara li'an. Niki Pak, ada dua orang suami istri yang sumpah li'an, sumpah menuduh istrinya berbuat zina. Kenapa? Yaitu tendensinya supaya maharnya bisa diambil balik. Dia membuat tuduhan palsu, skenario seperti itu ya, supaya hartanya balik. Maka Allah ya'lamu an ahadukum kadziban. Maka Nabi bersabda, Allah sesungguhnya Allah Maha tahu siapa di antara kalian berdua yang berbohong. Fahal minkum mataiban, adakah di antara kalian berdua mau bertobat? Maka ini saling tuduh, Pak. Kamu nuduh, Pak. Maka Nabi katakan, saya yakin di antara kalian berdua ada yang bohong. Maka Nabi qolaha salasan. Nabi mengucapkan itu 3 kali. Wahal minkum mataiban, siapa di antara kalian berdua yang mau bertobat? Nabi berkata 3 kali, diam saja dua orang suami istri itu. Faqala rajulu, maka seorang laki-laki, yang laki-lakinya berkata, ya Rasulullah, mali. Ya Rasulullah, bagaimana dengan hartaku? Aku sudah memberi mahar kepada dia. Maka Nabi bersabda, la malalak, kamu sudah tidak punya hak atas harta itu. Kamu sudah tidak punya hak atas harta itu. In kanat sadaqta 'alaiha wa huwa bima istahlalta min fil farjiha. Ketahuilah olehmu, jika tuduhan kamu itu benar kepada dia, maka sesungguhnya gantinya farjinya perempuan itu, itulah mahar kamu. Jika tuduhan kamu benar, maka sesungguhnya farjinya wanita itu yang telah kamu ambil, atau kehormatan wanita yang telah kamu ambil itu, maka itu sebagai
penghalalan atau kompensasi dengan membayar mahar itu. Fa in kana kadzabta fa in kunta kadzabta 'alaiha wa huwa ab'adu laka minha. Kalau kamu bohong, kamu akan lebih jauh lagi dari harta yang kamu klaim itu. Kamu lebih tidak berhak lagi atas harta itu. Niki Pak. Masya Allah. Nah ini hati-hati nggih. Coba balik, sampai diminta balik mahar itu. Walaupun ini ada kasus lagi Pak. Ini di dalam hadis berikutnya ini ada kasus lagi. Walaupun kamu nikah hanya beberapa hari misalkan, ojo pisan-pisan mbok tarik mahar. Begitu nikah loh, lah kok tidak sesuai ekspektasi ngono. Akhirnya begitu nikah, buyar tak jaluk mahare, mboten oleh. Pokoknya jadi gitu wis ijab kabul jebret, mahar harus diserahkan. Jangan sampai dijaluk balik nggih. Nah niki. Masya Allah. Niki fi Sunan Abu Dawud wa ghairihi, di dalam kitab Sunan Abu Dawud an Basrah bin Aktam annahu tazawwaja imra'ata bikron fi khudriha fa idza hiya hamilun minaz zina. Fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika lahu faqadha bis sadaqi wa farraqa bainahuma wa amara yujalliduha wa qala al waladu abdun laka fas-sadaqu fi maqabilatil bid'i wa lihadza qala ta'ala kaifa ta'khuduna wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Diriwayatkan di dalam kitab Abu Dawud dan selain dari Abu Dawud dari Basrah bin Aktam. Sesungguhnya Basrah bin Aktam ini telah menikahi seorang perempuan, cerita zaman Nabi, seorang perempuan perawan di dalam pingitan. Perawan dalam pingitan. Lihat tiba-tiba begitu dia nggak tahu sudah akan nikah, ternyata wanita ini hamil Pak. Nyon sewu Pak, LKMD niku ya ono zaman biyen. Tapi ojo dijadiin apa beneran hukum loh, awas tak kepuki kok. Zaman Nabi ya ini apa meneh saiki ojo ngono ngawur. Iki Nabi itu zaman kejadian di zaman Nabi itu adalah pelajaran bagi kita. Nabi itu semua kejadian yang ada sekarang itu sudah komplit. Bisa dijadikan dalil untuk istidlal, kita ambil dalil untuk jadi dasar hukum. Tiba-tiba wanita tadi nggak tahu. Setelah akad, tiba-tiba tadi wanita tadi hamil. Ya apa? Maka fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka laki-laki tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menceritakan perihal itu kepadanya. Faqadolaha bisadaqi, maka Nabi tetap memutuskan disuruh memberi mahar. Loh Pak, paribasan masih keplecok pun tetap harus memberi mahar. Wa farraqa bainahuma, tetapi Nabi setelah itu menceraikan dia. Nabi setelah suruh bagi mahar, akhirnya oleh Nabi diceraikan keduanya. Wa amara yujalliduha, dan akhirnya wanita tadi dicambuk. Jadi hukum cambuk, bukan dilempar, dirajam, karena zinanya sebelum nikah, makanya dicambuk 100 kali. Waqala Nabi berkata, al waladu abdun laka, sesungguhnya anak itu adalah hamba bagi kamu. Fassadaqu fi muqabalatil bid'i, sedangkan mahar itu tadi wajib serahkan kepada dia. Karena apa? Kamu sudah menggauli dia. Paribasan Pak, rabi sak jam rong jam kok pegat, niku maharnya pun tidak boleh ditarik balik. Paham ya? Mulane hati-hati niku rabi aja sembarangan, makane
Nah itulah walihada qala ta'ala, karena itulah Allah berfirman wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd. Bagaimana mungkin kamu menarik balik mahar sedangkan kamu telah menggauli dia, dia pun telah menggauli kepada kamu. Terakhir, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan wa akhadna minkum, dan telah mengambil minkum dari kalian mitsaqan perjanjian ghalidhan yang besar. Nikah itu adalah satu akad perjanjian yang berat, yang kuat, nggih. Mitsaqan ghalidha, perjanjian yang sangat kuat. Itulah akad pernikahan. Makanya ojo ngawur. Sekali lagi, ojo ngawur di dalam urusan pernikahan. Makanya ben mboten enten kejadian-kejadian ngeten iki, pastikan nggih calon mempelai itu ojo sembarangan. Mulane wong Jawa nikah niku kudu menapa? Bibit, bobot, bebet, bebet. Ya bibite kudu didelok dhisik nggih, bibite. Makane niki bibit niku napa, Pak? Nasab. Nasab niku napa, Pak? Gen. Nak bahasa ilmiahnya gen. Makanya harus dipastikan gennya adalah gen orang baik-baik. Niku ngoten. Lah wong jenengan nandur wit-witan mawon lho, nak pengen wohe manis yo golek dari induk yang manis. Wong wis induk manis saya kadang mleset paling kecut niku ngoten nggih. Maka dari itu bibitnya bagus, bobotnya juga ditimbang bagus, kan begitu nggih. Walaupun itu relatif nggih, tapi ini mboten anu nggih, nak Nabi hanya satu timbangannya, fadfar bidzati dinik taribat yadak, pilihlah agamanya kamu akan selamat. Nabi timbangannya hanya satu, nggak ada gen gun, nggak ada, tapi justru yang dipilih adalah pilihlah agamanya kamu selamat. Dan ini anal murad bidzalika al-aqdu, yang dimaksud mitsaqan ghalidha itu ada akadnya. Jadi akad itulah perjanjian yang berat, perjanjian yang kokoh, itu adalah karena adanya akad itu. Wa qala Sufyan as-Tsauri an Habib bin Abi Tsabit an Ibnu Abbas qala fi qoulihi wa akhadna minkum mitsaqan qala imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Artinya mitsaqan ghalidha dari Ibnu Abbas itu adalah imsakun bi ma'rufin. Jadi kalau maksudnya ikatan yang sangat kokoh adalah kalau kamu memegang istri kamu, peganglah dengan baik. Makanya Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ini pun dijelaskan bagaimana kamu menggauli istri kamu pun dengan baik. Apa baik? Ya dengan cara yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Karo bojo ya sing mesra. Ngoten. Ora bojo tok, anak iya. Aja bojone tok. Nggih, sing mesra. Ngoten. Masih manten tuwek lho, ora apa-apa nggih. Ngoten. Niku Nabi memberi contoh. Bareng Isa wingi jadu mandi sik, mangan bareng. Ngoten niku. Curhat rungokno. Niku termasuk menggauli istri dengan baik. Au tasrihum bi ihsan, atau kalau kamu terpaksa menceraikan dia, tapi juga ceraikan dengan cara yang baik. Budal apik mulih apik. Ngoten nggih, api-api anak cerai. Ojo saling tuduh, saling umpat, saling caci dan sebagainya, naudzubillah. Karena kadang-kadang memang ketidakcocokan itu terjadi, Pak. Akhirnya harus cerai. Persis di dalam dulu kehidupan Nabi pun juga ada seperti itu. Ada Zainab itu dulu istrinya siapa? Istrinya Zaid itu siapa? Anaknya
anak angkatnya Nabi. Istri anak angkat tuh boleh kalau cerai nanti dinikah sama bapaknya, boleh bapak angkat tapi ya bukan bapak kandung, itu boleh. Ya seperti itu dulu kisahnya karena tidak imbang ya, bobotnya tidak imbang. Zainab itu dari keluarga yang ya high educated people begitu, yang pendidikan tinggi, selama suaminya itu uneducated people, Zaid, atau pendidikannya rendah sehingga intelektualnya itu jeglek, Pak. Ternyata di dalam rumah tangganya akhirnya tidak balance, gak bisa terjalin komunikasi. Makanya jenengan niku ya tahu diri lah, ukur diri. Nah aku ngene iki kira-kira bojoku kaya apa, ngono kuwi ukuran diri kamu. Dan ini banyak kasus, Pak, ketidakbalansan ini. Termasuk nyon sewu, kadang-kadang istrinya pondokan, suaminya ndak. Bahasane gak nyambung. Akibatnya gonjing nggih. Nggih klambi niki lho Pak, nak gonjing benike gak penak, Pak. Makanya golek sing anu. Makanya ditimbang balance. Itu kasus terjadi zaman-zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya apa? Ya karena nggak balance, akhirnya oleh Allah diceraikan. Yang nyeraikan ya bukan apa ya, memang diceraikan oleh ya lewat yang nyerai ya si Zaid. Zaid akhirnya karena merasa tidak nyaman dicerailah isinya. Dicerai pun dengan cerai yang baik-baik, minta maaf. Aku nggak bisa balance dengan kamu, maka dengan berat hati ya sudah kita ceraikan baik-baik. Ajib, begitu dicerai baik-baik, tambah ternyata Zainab dinikahkan oleh Allah ya, yang menikahkan Allah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memutus hukum bahwa anak angkat itu tidak sama dengan anak kandung, sehingga bekas istri anak angkat pun boleh dinikahi oleh orang tua angkatnya. Masya Allah, itu begitu, Pak. Ya memang skenario-nya Allah begitu, dan itu untuk ketetapan hukum. Masya Allah. Cuma sababiahnya itu tadi, Pak, tidak imbang ya, bibit bobote ora padha. Ora bobot anune ya, lemu kurune lho ya. Lemu kurune kudu ditimbang padha, ora ngono nggih. Niki bobot intelektualnya, bobot dan sebagainya. Pun masyaallah niku nggih. Itu maksudnya misakon ghalidha tadi adalah mengkumpul dengan istri, pegang istri dengan baik. Demikian juga ketika mencerai, dicerai dengan baik. Dan ini tadi, Pak, tidak terjadi putus tali silaturahim. Walaupun Zaid sudah dicerai, bahkan istrinya dulu diperistri oleh Nabi. Masya Allah, Zaid pun masih sangat menghormati Nabi. Nabi pun juga masih menyayangi kepada Zaid radhiyallahu anhu. Lah itu namanya mencerai tapi dengan cara yang baik. Kenapa? Ya karena ketidakbalansan tadi, tidak adanya komunikasi yang seimbang. Ruya an Ikrimah Mujahid wa Aliyah ila akhiri Qatadah wa Yahya. Masyaallah. Niki wa qauluhu akhadtumuhunna bi amanatillah. Niki. Nah dari Rabi bin Anas, misakon ghalidha itu artinya akhadtumuhunna bi amanatillah. Artinya apa? Perjanjian yang kuat itu kamu mengambil istri kamu dengan amanah dari Allah. Misakon ghalidha itu, Pak, kita selaku laki-laki niku merasa bahwa istri itu amanah yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Nyon sewu, Pak, niki cara kasarane istri niku barange Gusti Allah. Dititipne ning gone awake dhewe. Kira-kira awake dhewe nek dititipi barang wong, Pak, ya napa sakarepe dhewe ta? Mboten, diopeni sing tenanan. Makane sampeyan nek ndek bojo, ya openono sing tenanan. Aja digletakno, diklimbrukno. Ya iki ngoten, bojo diopeni tenan.
Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kamu telah, dan farjinya perempuan telah dihalalkan untuk kamu atas nama Allah. Bayangkan Pak, kamu bergaul dengan istri kamu, bayangkan, Masya Allah, yang dulu semua haram dihalalkan oleh Allah asbab daripada pernikahan tadi, dan itu atas nama Allah. Lah apa kalimat Allah? Fa inna kalimat Allah ya at-tashhid fil khutbati, at-tashahud fil khutbati. Jadi kamu menghalalkan istri kamu tadi dengan kalimat Allah, maka kalimat Allah itu apa? Kalimat Allah itu adalah syahadat di dalam khutbah nikah. Makanya ini termasuk para alim ulama, walaupun yang menjadi syarat nikah itu adalah akadnya disertai dengan wali, kemudian disertai dengan saksi, 2 orang saksi dan mahar, khutbahnya sebetulnya masuk dalam kategori sunnah, tetapi di dalam hadis ini atau di dalam Ibnu Katsir diterangkan bahwa khutbahnya itu termasuk yang menyebabkan adanya khutbah, itulah yang mengakibatkan ikatan perkawinan itu menjadi ikatan yang kuat, menjadi mitsaqan ghalidha, karena ketika akad atas nama Allah, bahkan dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan adanya khutbah ketika nikah. Makanya sunnah di dalam pernikahan adanya khutbah, dan di dalam khutbah seyogyanya diberi niku syahadat. Makanya biasanya Pak Mudin bar khutbah di syahadatnya meneh asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ngoten niku Pak Mudin ngoten. Mantun niku nembe nggih, angkah tuka wa zawajtuka mauliati, siapa begitu bimahri alatis shalah naqdan. Ngono Pak. Kopil tu nikah wa tazwija bimadri madgurin. Ngoten niku. Ngoten. Dengan prosesi semacam itu, itulah ikatan yang kuat terjalin mulai start adanya akad itu. Maka kamu jangan main-main setelah akad itu terhadap istri kamu, karena apa? Itu adalah amanah yang dititipkan oleh Allah kepadamu. Masya Allah. Wa kana fi ma aqwa Nabi sallallahu alaihi wasallam la ta'asrabihi qala lahu ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbah hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Di dalam riwayat yang lain di Rasul bersabda, ja'altu ummataka la tajuzu lahum khutbah hatta yashhadu annaka abdi wa rasuli. Jadi khutbah itu tidak sempurna sehingga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad hambaku, dan engkau Muhammad ini Allah berfirman ya ketika Nabi di waktu Isra Mi'raj jumpa dengan Allah. Ini salah satu riwayat bahwa Allah berpesan kepada Nabi, aku jadikan umatmu itu tidak sah atau tidak sempurna khutbah-khutbah mereka, sehingga mereka umatmu itu bersaksi bahwa sesungguhnya engkau Muhammad hambaku dan utusanku. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Makanya ini termasuk rukun ya, khutbah nikah, khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri itu ada tasyahud asyhadu alla ilaha illallah. Makanya jangan sampai keliwat naik khutbah itu baca tasyahud, baca syahadat nggih. Niku ngoten. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan tanpa adanya tasyahud, tetapi yang jadi rukun kan adalah membaca ayat daripada Al-Qur'an, kemudian mewasiat kepada takwa kepada Allah, memuji kepada Allah, dan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kemudian yang membaca tasyahud tidak masuk rukun, tetapi sebagian ulama lain itu khutbah itu termasuk rukun adalah dengan ditambah membaca
tasyahud apa syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Makanya kita usahakan di dalam setiap khutbah kita ada tasyahudnya. Pun niki wa fi sahih Muslim an Jabir fi khutbati hajjatul wada anna Nabi sallallahu fiha wastausaw bin nisa'i khairan fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlatum furujahunna bi kalimatillah. Niki Mbak, di dalam haji wada Nabi pun berpesan. Pesannya Nabi di dalam khutbahnya yang panjang, potongan dari khutbah itu Nabi bersabda, dari potongan khutbah itu Nabi menekan wastausaw bin nisa, berwasiatlah kalian, nasihatilah kalian kepada perempuan-perempuan kalian khairan, dengan kebaikan. Maka ini Pak Nabi pesan ketika haji wada beliau setelah haji wada kan akhirnya beliau wafat. Ya, beberapa tahun setelah haji wada maka beliau wafat. Maka sebelum wafatnya Nabi ini pesannya Nabi itu, nah, wanita-wanitamu tolong nasihatono dengan baik, tolong nasihatan dengan baik. Ternyata betul Pak, rusaknya negara itu gara-gara rusaknya wanita. Makanya hati-hati nggih, wanita itu dinasihati dengan baik, dijaga dengan baik. Api eleke wong wedok niku tergantung wong lanang. Nak wong lanang niku ngopenine apik, wong wedok insyaallah kita dadi apik. Lah, wong wedok apik niku buahnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kamu telah mengambil wanita itu atau istri kamu itu dengan amanah perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala, wa aslahtum furujahunna bi kalimat. Demikian juga kamu, Allah telah menghalalkan atas farji-farjinya wanita tadi juga dengan kalimah Allah. Maka dari itu, karena kamu telah mengambil atau memperistri istri kamu itu atas nama Allah, maka perlakukanlah istri kamu dengan baik, didiklah mereka, nasihatilah, didiklah mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang sholihah. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian. Ngoten nggih? Nggih. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.